Adapun kalau misalnya orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa tahu maknanya, tanpa mengamalkan konsekuensi, maka enggak akan bermanfaat la ilaha illallah. Contohnya siapa? Orang-orang munafikin. Mereka ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, kan tetapi la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada pembahasan nawaqid al-Islam sampai kita atau telah sebagian kita bahas pada pembatal yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah, alias menduakan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah kepadanya. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu haruslah khalisan lahu, murni, ditujukan hanya kepada Allah, tidak diduakan. Barang siapa yang menduakan ibadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dalam keislaman. Di antaranya bentuk kesyirikan, beliau Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, wa minhu adz-dzabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Beliau contohkan bentuk kesyirikan yang banyak menyebar adalah adz-dzabhu, menyembelih. Karena menyembelih ini bagian daripada ibadah yang tidak boleh seseorang memalingkannya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah yang kita lakukan, apapun bentuk ibadah itu, harus ditujukan hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lain. Termasuk adalah adz-dzabhu, menyembelih. Menyembelih ini adalah merupakan bentuk ibadah. Apa dalilnya? Dalilnya ada pada dua firman Allah Azza wa Jalla. Yang pertama pada surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu. Begitu pula menyembelih, berkorban juga untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh sesembelihan kita ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena menyembelih itu merupakan ibadah
yang harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Begitu pula firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku adalah hanya untuk Allah semata, Rabb semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesembelihan itu bagian daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu di dalam kita menyembelih haruslah untuk Allah, haruslah menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menyembelih sesembelihan, entah itu ayam, kambing, sapi, atau binatang yang lain yang halal dimakan, kemudian dia tidak menyebut nama Allah, maka dia tidak boleh memakan dagingnya. Harus menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Karena itu ketika seseorang menyembelih, kemudian sesembelihannya ini ditujukan untuk jin, ya dia punya rumah baru. Kemudian sebagai bentuk penghormatan pada penghuni rumah tersebut atau jin yang ada di situ, agar melindungi dirinya, agar dia tertolak bala dari gangguan jin dan sejenisnya, maka kemudian dia menyembelih ya sesembelihan dengan menyebut nama jin penghuni rumah tersebut, maka ini jatuh kepada perbuatan syirik kepada Allah. Kenapa? Karena dia menduakan Allah di dalam sesembelihan. Harusnya dia menyembelih itu hanya menyebut nama Allah saja, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi kemudian sesembelihan tersebut disebut pula nama jin dan lain semacamnya untuk dia persembahkan. Atau misalnya yang banyak ritual terjadi di sebagian ya pinggir laut, ya pada musim-musim waktu-waktu tertentu biasanya mereka mengadakan ritual. Ritual itu adalah mereka menyembelih kerbau atau menyembelih sapi, kemudian kepalanya itu dipersembahkan untuk jin di tengah-tengah laut, entah itu Niloro Kidul atau yang lain. Maka ketika sesembelihan tersebut dia persembahkan untuk jin agar tangkapannya semakin banyak ikannya dan lain semacamnya ya, maka ini menduakan Allah di dalam sesembelihan. Jadi tidak boleh sesembelihan kita persembahkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, untuk jin dan lain semacamnya. Karena itu ketika kita menyembelih baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setelah itu sudah ya, sesembelihan tersebut kita manfaatkan ya kepada hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat. Boleh kita konsumsi makan, atau boleh kita hadiahkan, atau bahkan boleh diperjualbelikan. Sah-sah saja
Kan tetapi kalau misalnya dia persembahkan untuk jin, apalagi dengan menyebut nama jin tersebut ketika menyembelih, maka ini jelas menduakan Allah di dalam apa? Di dalam ibadah. Maka ini masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada juga sebagian orang mereka menyembelih tapi sesembelihannya itu dipersembahkan kepada kuburan. Mungkin dia ingin dapat pangkat jabatan yang tinggi di hadapan masyarakat, kemudian dia datang ke dukun. Kemudian dukun tersebut memberikan wejangan agar dia menyembelih sesembelihan di kuburan ini atau di kuburan fulan dan fulan. Maka dia ketika itu membawa sesembelihan berupa ayam, kemudian dia menyembelih di kubur tersebut dengan menyebut penghuni kubur tersebut. Ini juga masuk ke dalam kategori kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia menyembelih untuk siapa? Untuk penghuni kubur. Dengan tujuan ritual apapun. Siapapun penghuni kubur tersebut, baik itu orang soleh atau bukan orang soleh, baik itu wali atau bukan wali, tetap tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jika kita menyembelih, maka menyembelih untuk Allah, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Adapun nanti dagingnya kita makan, dagingnya kita hadiahkan, dagingnya kita perjualbelikan, itu tidak masalah. Yang penting ketika kita menyembelih, menyebut nama Allah dan dipergunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan di dalam syariat, bukan untuk sesaji, bukan untuk dipersembahkan kepada jin, bukan pula untuk dipersembahkan kepada penghuni kubur. Maka ini masuk ke dalam kategori kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wadhabitu, kesimpulannya atau kaidahnya adalah anna man sarafa syai'an min anwa'i al-ibadati li ghairillah fahuwa syirkun. Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan kesyirikan. Dan ibadah itu sangat banyak. Doa ibadah, roja berharap ibadah, khauf ibadah, tawakal ibadah, kemudian sholat ibadah dan lain semacamnya dari bentuk-bentuk ibadah itu harus ditujukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada perkara kesyirikan. Entah itu jatuh kepada kesyirikan yang besar atau jatuh kepada kesyirikan yang kecil seperti riya, sum'ah dan juga yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa syubhat, kerancuan-kerancuan yang dilontarkan oleh sebagian orang tentang permasalahan syirik ini, sehingga sebagian orang itu rancu di dalam memahami kesyirikan, sehingga orang itu menganggap bahwa perkara kesyirikan itu adalah perkara yang sah-sah saja, yang boleh-boleh saja dan lain semacamnya, karena ada beberapa syubhat. Nanti Syekh Saleh Al-Fauzan beliau membawakan kurang lebih 5 syubhat yang beredar atau berkisar tentang kesyirikan
atau kerancuan-kerancuan di dalam memahami kesyirikan. Yang pertama, syubhat yang pertama adalah sebagian orang memahami inna syirka ibadatul asnami faqat. Sebagian orang memahami bahwa syirik itu hanya beribadah atau menyembah kepada patung saja. Amma man abada ghairal asnam, adapun yang menyembah kepada selain patung, alladzi ya'budul awliya was salihin, seperti orang yang beribadah kepada wali-wali dan orang-orang saleh, fahadha laisa syirkan, maka ini bukan termasuk perkara kesyirikan, akan tetapi itu adalah bentuk tawassul kepada Allah azza wa jalla. Jadi orang datang ke kuburan meminta kepada orang saleh, meminta kepada wali-wali dan lain semacamnya tentang hajat mereka, mereka anggap itu bukan kesyirikan. Karena kesyirikan itu ketika orang menyembah patung, ada berhala dia sembah, itu kesyirikan. Tapi kalau orang datang ke kuburan, minta sama wali, minta sama orang saleh, maka itu bukan kesyirikan. Itu termasuk tawasul, bertawasul kepada orang yang saleh. Ini syubhat yang sangat dahsyat. Bahkan mereka berdalil, mereka berdalil, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Sebagian mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan wasilah itu kita berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah mati, karena mereka dekat dengan Allah, sehingga doa kita cepat terkabul dan lain semacam. Ini syubhat yang sangat dahsyat, sehingga banyak orang-orang kuburiyun, orang-orang para pecinta kubur, melakukan bentuk-bentuk tawasul kesyirikan seperti ini. Maka dijawab oleh Al-Syekh, wal jawabu min hadhihi syubhah, dan jawabannya terhadap syubhat ini, annalladzi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang Quraisy, kufar Quraisy itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum man ya'budul asnam, sebagian mereka ada yang menyembah berhala, sebagian mereka ada yang menyembah asyajar wal hajar, sebagian mereka ada yang menyembah patung, berupa batu, atau patung berupa apa? Berupa pepohonan, atau menjadikan pohon itu keramat. Wa minhum man ya'budul malaikah. Nah, sebagian mereka ada yang menyembah malaikat, meminta kepada malaikat, berdoa kepada malaikat. Wa minhum man ya'budu al-awliya was-salihin, dan sebagian mereka lagi ada yang menyembah wali dan orang-orang saleh. Semuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi semuanya. Enggak ada Rasulullah memilah-milih, saya mau memerangi orang-orang yang menyembah patung-patung saja. Tidak. Tapi Rasulullah juga memerangi orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Karena itu Allah azza wa jalla mengatakan, ala lillahi dinul khalis, dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis, kepunyaan Allah adalah agama yang murni, tidak ada campuran kesyirikan sedikit pun. Jadi ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain.
Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung atau menjadikan selain Allah sebagai pelindung, ya mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bahkan disebutkan, ya dijelaskan oleh para ulama, orang-orang kufar Quraisy ketika mereka menyembah berhala-berhala, sonam, patung-patung, itu mereka nggak meyakini bahwa patung tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak. Akan tetapi mereka menyembah patung-patung itu, mereka meyakini bahwa patung yang terbuat dari batu, patung yang terbuat dari kayu itu tidak punya dosa. Sehingga mereka bertawasul kepada patung tersebut karena mereka nggak punya dosa. Ya. Untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebagian keyakinan mereka. Jadi walaupun ya mereka menyembah berhala, patung-patung itu, jangan kita kira mereka itu menyembah meyakini bahwa patung tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak. Kan tetapi sebagian mereka meyakini bahwa patung-patung tersebut tidak punya dosa karena mereka bertasbih terbuat dari batu, kayu. Sehingga lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka bertawasul kepada patung-patung tersebut untuk menyampaikan hajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diantara keyakinan mereka. Sebagian lagi, ya mereka berkeyakinan bahwa patung tersebut bagian daripada jelmaan orang-orang saleh. Sehingga mereka bertawasul dengan bentuk patung tersebut agar lebih semangat awalnya, tapi lama-lama akhirnya disembah. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa kesyirikan itu hanya menyembah patung, ini jelas batil dengan sebatil-batilnya. Kalau seorang berdoa kepada orang mati, orang soleh atau orang wali, ini bukan kesyirikan, ini bentuk tawasul. Maka ini batil dengan sebatil-batilnya. Karena Rasulullah, ya beliau memerangi kesyirikan, yang kesyirikan ketika itu pada kufar Quraisy itu beragam bentuknya. Termasuk sebagian mereka menyembah kepada orang-orang soleh dan juga para wali. Nah ini. Kemudian syubhat yang kedua, jadi sudah kita sampaikan sebenarnya syubhat yang kedua, tapi kita perjelas lagi. Ya, syubhah ats-tsaniyah, syubhat yang kedua, annahum yaquluna, mereka mengatakan innana la na'budu al-awliya'a was-salihin li'annahum yanfa'una aw yadurrun. Kami itu menyembah orang-orang saleh atau wali, berdoa kepada mereka, itu kami tidak meyakini bahwa mereka bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wa innama na'buduhum, akan tetapi kami berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka, li'ajli an yashfa'u lana indallah. Kan tetapi agar, ya kami menyembah mereka, tujuannya adalah agar mereka memberikan syafaat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, wa yataqarrabuna lahum bidzabhi wan nadhri wal istighatsah. Maka kemudian mereka mendekatkan diri kepada para wali-wali tersebut, para orang-orang saleh yang sudah mati dengan menyembelih, ya untuk mereka, menyebut nama mereka, dan juga bernazar
atas nama mereka, kemudian meminta pertolongan ya kepada mereka, tujuannya adalah agar mereka memberikan syafaat di hadapan Allah. Amal musyrikun al-awwalun, adapun orang-orang musyrik ya yang terdahulu, fa innahum ya'taqiduna anna hadhil asya tanfa'u wa tadurru min dunillah. Mereka membandingkan, menganggap bahwa orang-orang ya musyrikin pada zaman dahulu meyakini ya ketika menyembah berhala-berhala itu, berhala tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka mengatakan wa nahnu la na'taqidu dzalika. Kami tidak meyakini itu. Wa nahnu na'lamu annahum la yanfa'un wa la yadurrun. Kami meyakini bahwa mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, walakin nattakhadnahum syufa'a, kan tetapi kami menjadikan mereka sebagai para pemberi syafaat. Ini syubhat yang banyak beredar. Karena itu kubur-kubur laris karena syubhat ini. Ayo datang ke kubur, kita mendekatkan diri di hadapan kubur tersebut dengan menyembelih, dengan sholat, dengan berzikir. Tujuannya adalah nanti biar mereka memberikan syafaat kita kepada kita pada hari kiamat. Maka jawabannya adalah, kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan anna hadza huwa alladhi dzakara Allahu 'anil musyrikin al-awwalin. Inilah sesungguhnya yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang orang-orang musyrikin terdahulu. Jadi orang-orang musyrikin terdahulu ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka menyembah orang-orang saleh, wali-wali, malaikat dan yang lainnya, mereka itu tidak meyakini bahwa mereka itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Jika mereka menyembah selain Allah, mereka menyembah patung-patung seperti yang tadi kita jelaskan. Mereka menyembah orang-orang yang meninggal dari orang-orang saleh dan wali-wali, meminta hajat kepada mereka. Ya, mereka tidak meyakini bahwa ya sesembahan-sesembahan mereka itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, akan tetapi mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka itu pemberi syafaat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sampai patung pun ya, ketika orang-orang kufar Quraisy menyembah patung berhala-berhala itu, mereka tidak meyakini bahwa patung tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Akan tetapi mereka meyakini bahwa patung yang terbuat dari batu, patung yang terbuat dari kayu itu gak punya dosa, bersih. Karena itu bertawasul mereka agar nanti ya mereka, ya sesembahan-sesembahan mereka itu bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diizinkan ya, beliau untuk memberikan syafaat itu setelah dapat legalitas dari Allah, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat hadis tentang ya syafaat uzma yang ketika orang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihi salam, nanti ketika orang berkumpul di padang mahsyar, Nabi Adam minta udzur, nggak bisa. Suruh datang ke Nabi Nuh minta udzur, nggak bisa. Suruh datang ke Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim minta udzur, nggak bisa memberikan pertolongan syafaat.
Akhirnya ditunjuk kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak bisa sampai Nabi Isa. Nabi Isa nggak bisa sampai kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memuji Allah dengan pujian yang sangat tinggi, ya, yang tidak pernah ada orang memuji kepada Allah dengan pujian seperti itu. Beliau bersujud dengan sujud yang lama, ya, memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan irfa ra'sak washfa tushaffa'. Baru diizinkan, angkat kepalamu, ya, mintalah syafaat, kau diizinkan untuk memberikan syafaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang, ya, memberikan legalitas kepada orang soleh yang sudah meninggal itu atau kepada wali bahwa dia pasti bisa memberikan syafaat? Ada orang yang tahu? Jawabannya nggak ada yang tahu. Dari mana kita tahu bahwa orang soleh tersebut bisa memberikan syafaat? Ya, dari mana kita tahu para wali tersebut bisa memberikan syafaat? Karena itu diantara syarat orang bisa memberikan syafaat kepada orang lain harus dapat izin legalitas dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga orang yang diberi syafaat itu, ya, orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Radhiyallahu qaulahu wa amalahu. Ya, Allah ridha kepada perbuatannya, kepada ucapannya, baru kemudian memberikan baru kemudian diberi syafaat. Jadi orang yang akan diberikan syafaat adalah orang yang bertauhid. Karena itu Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adu bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas dalam hatinya, tidak ada keraguan sedikit pun, dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, itu yang akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Karena itu ketika kita meminta syafaat, minta kepada siapa? Kepada Allah apa kepada Rasulullah? Kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta syafaatnya kepada Rasulullah, itu syirik. Karena syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla. Lalu ketika kita minta syafaat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan aku diberikan syafaat nabimu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berdoa, ya Rasulullah, mudah-mudahan aku mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat. Ini perbuatan syirik kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara syubhat yang banyak terjadi, sehingga orang berbondong-bondong ke kuburan, ya, mereka beretikaf di sana berlama-lama, membaca Al-Quran di situ dan lain semacamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh itu. Dan mereka memastikan, seolah-olah mereka memastikan bahwa orang saleh yang sudah meninggal, wali yang sudah meninggal ini, ya, dia mendapatkan legalitas syafaat. Padahal tidak ada yang tahu, ya, siapa orangnya yang dapat legalitas syafaat dari Allah Azza wa Jalla, kecuali nanti, ya. Kemudian maka jelaslah orang yang mengatakan, ya, kami datang ke kuburan berdoa kepada orang soleh dan orang wali-wali itu tujuannya agar mereka nanti memberikan syafaat kepada kami. Persis seperti dahulu orang-orang kufar Quraisy menyembah berhala mereka, persis seperti dahulu orang-orang kufar Quraisy menyembah wali-wali dan orang-orang saleh. Semuanya mereka meyakini bahwa nanti, ya, agar mereka bisa memberikan syafaat kepada diri mereka.
Kemudian syubhat yang ketiga, asyubhatu ats-tsalitsah annahum yaqulun, sebagian mereka itu mengatakan innal musyrikin al-awwalin, orang-orang musyrik terdahulu, la yaquluna la ilaha illallah. Orang-orang musyrik terdahulu itu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Amma haula alladzina ya'buduna al-awliya was-salihin, adapun mereka yang berdoa kepada orang-orang saleh dan wali-wali yang sudah mati, ya, fa innahum yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaifa yaj'aluna man yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mithlu alladhi, ya, la yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kamu menyamakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan orang yang tidak mengucapkan Muhammadur Rasulullah? Ini syubhat yang kuat. Orang-orang musyrikin terdahulu itu enggak mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang datang ke kuburan minta-minta kepada kuburan yang mereka anggap tawasul ini mengucapkan la ilaha illallah. Masa sih disamakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah? Maka beliau menjawab, subhanallah, maha suci Allah, haula qalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka, ya, orang yang meminta kepada wali-wali, meminta kepada orang-orang saleh itu mengucapkan la ilaha illallah, ya, talaffazu biha, mereka mengucapkan itu, walakinnahum naqaduha bi fi'li syirki, akan tetapi mereka membatalkan la ilaha illallah dengan melakukan perbuatan syirik kepada Allah, bi ibadatil qubur wal auliya was salihin, dengan minta doa kepada, ya, kuburan, dengan minta doa kepada wali-wali dan orang-orang saleh yang telah meninggal. Padahal apa? Padahal ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, la budda an yatruka ibadata ghairillah. Padahal, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus meninggalkan ibadah selain Allah. Karena makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah azza wa jalla. Maka kata beliau, fal musyrikun al awwalun a'raf bi kalimati la ilaha illallah min haula. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin terdahulu itu lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada orang-orang musyrikin pada zaman sekarang. Orang-orang musyrikin pada zaman terdahulu enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Berhala-berhala mereka yang mereka sembah, yang jumlahnya banyak itu, mereka harus tinggalkan. Karena mereka tahu makna la ilaha illallah, konsekuensinya tahu la ilaha illallah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka meninggalkan seluruh sesembahan yang disembah oleh mereka selain Allah azza wa jalla. Sementara orang-orang musyrikin pada zaman sekarang enggak tahu makna la ilaha illallah, sehingga mereka menzikirkan la ilaha illallah, akan tetapi mereka minta-minta sama kuburan, akan tetapi mereka minta-minta sama wali-wali dan orang-orang saleh yang telah meninggal. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi membatalkan la ilaha illallah. Karena itu ketika dikatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah kepada mereka orang-orang kufar Quraisy, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida,
Apakah ya mau Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya satu Tuhan? Nah, itu. Berarti mereka paham. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Menghapuskan, menghilangkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari berhala-berhala dan yang lainnya dari selain Allah Azza wa Jalla. Ini diantara syubhat yang kuat, melekat pada hati mereka. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Mereka orang-orang musyrikin terdahulu tak mengucapkan la ilaha illallah. Justru orang-orang musyrikin terdahulu lebih tahu daripada mereka. Orang-orang musyrikin mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjauhkan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Karena itu zikir la ilaha illallah itu punya keutamaan yang sangat luar biasa manakala orang itu tahu maknanya dan menjalankan konsekuensinya. Ketika orang tahu maknanya dan menjalankan konsekuensinya, itu luar biasa maknanya. Keutamaannya sangat luar biasa. Dan ini diantara zikir yang kita bisa melakukannya tanpa menggerakkan kedua bibir kita. La ilaha illallah. Bibir kita tidak bergerak, bisa. Dan maknanya sangat tinggi. Kalimatu tauhid. Dan itu dalam sebuah hadis diceritakan ada salah seorang pendosa. Dia punya 99 sijillah, 99 catatan amal keburukan yang sangat banyak sejauh dia memandang. Jadi isinya keburukan semuanya. Kalau disuruh mengingat-ingat, ada nggak satu kebaikan yang pernah kamu lakukan? Ya pun nggak bisa mengingat-ingat karena isinya keburukan, dosa maksiat keburukan. Kan tetapi kemudian dikeluarkan bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian 99 sijillat catatan keburukan dia ditimbang dengan la ilaha illallah, ternyata lebih berat daripada la ilaha illallah. Karena walaupun dia mungkin terjerumus kepada dosa dan maksiat, akan tetapi dia menjaga nilai-nilai tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tetap bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun diselimuti, dikerubungi dengan perbuatan maksiat, akan tetapi tauhidnya dia jaga. Konsekuensi dari tauhid yang utama dia jaga. Nah, kemudian ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan 90 sijillat, 99 catatan keburukan, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Adapun kalau misalnya orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa tahu maknanya, tanpa mengamalkan konsekuensi, maka enggak akan bermanfaat la ilaha illallah. Contohnya siapa? Orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin apa enggak mengucapkan la ilaha illallah? Mengucapkan la ilaha illallah. Mereka salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, kan tetapi la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan konsekuensi daripada la ilaha illallah, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan memusuhi kaum mukminin, hati mereka memusuhi kaum mukminin.
Kemudian syubhat yang keempat sebutkan oleh beliau, innal musyrikin al-awwalin ya'buduna ashjaran wa ahjaran wa jamadat. Sungguhnya orang-orang musyrikin terdahulu mereka menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu, ya, dan benda-benda mati. Amanahnu fanad'u wa natawassal bi'ibadin salihin wa awliya lahum jahun indallah. Adapun kami berdoa, bertawassul kepada orang-orang saleh, kepada para wali yang mereka punya kedudukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fanahnu nattakhidhuhum wasilatan indallah, dan kami menjadikan mereka itu sebagai wasilah, perantara, ya, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka pun, ya, biasanya membawakan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, cari, ya, jalan, cari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mencarinya dengan apa? Dengan berdoa kepada orang-orang saleh yang telah mati, para wali yang telah mati. Maka jawabannya adalah wal wasilatu fi kitabillah. Jadi yang dimaksud wasilah pada firman Allah Azza wa Jalla, wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah maksudnya at-ta'ah wal ibadah, ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Wa hiya ma yusil ila Allah bi ta'atihi wa fi'li awamirihi wa tarki nawahi. Itulah yang dimaksud dengan wasilah. Jadi maksudnya, ya, Allah memerintahkan wabtaghu ilaihi al-wasilah, cari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan ketaatan kepadanya, dengan banyak beribadah langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Walaysatil wasilatu annaka taj'alu bainaka wa bainallahi wasitah. Dan bukanlah perantara itu engkau beribadah kepada Allah menjadikan seseorang sebagai wasilah. Kau beribadah kepada Allah menjadikan seseorang sebagai wasilah. Wa hadza lam yadulla alaihi al-Qur'an wa sunnah wa ma qala bihi ahadun min ahlil ilmil mu'tabarin. Adapun orang yang mengatakan wasilah adalah menjadikan perantara, ya, dengan orang-orang saleh, dengan wali-wali yang sudah mati untuk bisa dekat kepada Allah, maka ini tidak pernah, ya, ditujukan, atau Al-Quran tidak pernah menjelaskan itu, bahkan As-Sunnah tidak menjelaskan seperti itu. Bahkan para ahli tafsir tidak ada yang mengatakan yang dimaksud dengan wasilah adalah, ya, mencari perantara untuk bisa dekat kepada Allah di dalam beribadah dengan orang-orang mati, dengan wali-wali yang sudah mati. Kan tetapi yang dimaksud dengan wasilah adalah al-qurba ilallah wa ta'ah, yaitu dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan. Dan melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah agar kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita selalu ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang banyak dijadikan syubhat di tengah-tengah umat ini. Mereka meyakini bahwa kita datang ke kuburan ini mencari perantara. Kita itu banyak dosa dan maksiat. Mereka orang-orang saleh itu nggak punya dosa dan maksiat. Karena itu kita beribadah, berdoa biar doanya cespleng, ya, lewat mereka. Nanti mereka nyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Adalah Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'uni astajib lakum. Doa langsung kepada aku akan kabulkan. Allah tidak mengatakan ud'uni biwasitati salihin wal awliya al amwat. Doalah lewat perantara orang-orang saleh, ya, dan
wali-wali yang telah meninggal. Tidak. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian langsung kepada aku akan kabulkan. Walau kita banyak dosa dan maksiat, jangan pernah kita ragu berdoa langsung kepada Allah walaupun kita banyak dosa dan maksiat. Iblis kayak apa membangkangnya dia sama Allah Azza wa Jalla. Minta ditangguhkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan sampai hari kiamat, dikabulkan sama Allah. Iblis yang kayak apa membangkangnya sama Allah, berdoa agar ditangguhkan sampai nanti hari kiamat Allah kabulkan. Adakah di antara dosa kita seperti dosanya iblis sehingga kita enggan untuk berdoa langsung kepada Allah? Seberapapun kita mempunyai dosa yang banyak, maksiat yang bergelimpang, ya, sepenuh bumi, tetap kita ketika butuh hajat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan lari ke dukun, bukan membawa jimat dan lain semacamnya. Kita minta sama Allah, kita minta perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika kita keluar rumah, apa yang kita baca? Kita baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah yang tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Azza wa Jalla. Itu keluar rumah kita baca itu. Maka hilangkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Bawa-bawa jimat, mau dagang bawa jimat, ya, atau beli-beli gelang-gelang, ya, dan lain semacam, uang semuanya itu, semuanya harus diserahkan, ditujukan hanya kepada Allah. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang harus ditanamkan oleh setiap muslim dan muslimah, dan harus juga ini diajarkan kepada anak-anak, ya, anak-anak kita, karena sekarang lagi viral, perempuan kecil, ya, dilatih untuk bagaimana membantah tauhid, menganggap jimat itu nggak masalah, nggak apa-apa. Itu anak kecil lah, usia 7 tahun, 9 tahun. Mengapa bawa jimat nggak masalah, bawa jimat. Membawakan dalil dan lain semacam, padahal dalilnya sangat lemah, lebih lemah daripada apa? Sarang laba-laba. Bawakan sebagian yang dhaif dan lain semacam. Maka harus ditanamkan, ikhwah sekalian. Kita harus punya ghirah, semangat untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita. Karena itu pesan daripada seorang yang saleh, Luqmanul Hakim, kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirikan itu kezaliman yang besar. Jangan sebaliknya, ya kan? Anak justru dilatih untuk bagaimana dia membantah tauhid dan membela kesyirikan. Naudzubillah. Ini musibah yang besar. Maka harus ditanamkan nilai-nilai tauhid. Bahkan Rasulullah SAW kepada sepupunya Abdullah bin Abbas, ya, ketika Abdullah bin Abbas membonceng beliau, ya, dalam perjalanan, maka Rasulullah berpesan apa? Wa idza sa'alta
fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta hanya kepada Allah. Kalau minta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ditanamkan hati kita untuk selalu ta'alluq, selalu bergantung penuh hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lain. Kemudian syubhat yang terakhir yang banyak beredar juga, ma'aktsaru ma nasma' wa naqra' fi kutubihim. Banyak sekali kita mendengar, membaca pada buku-buku mereka hadhil maqalah. Ya, perkataan seperti ini, haula'il ladzina ya'budunal adrihah wal qubur ya'tadzirun aw ya'tadzarun aw yu'tadzaruna bil jahli wa anna fi'lahum hadza la yajuz walakin juhal. Bagian mereka mengatakan orang-orang yang menyembah kuburan-kuburan, bangunan-bangunan kuburan tersebut, mereka punya uzur karena mereka bodoh. Dan perbuatan mereka ini enggak boleh memang betul, tapi mereka juhal. Mereka itu bodoh. Maka beliau menjawab, kaifa yakununa juhalan? Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang bodoh? Wa hum yaqra'unal Qur'an, padahal mereka itu bisa membaca Al-Qur'an. Bahkan sebagian mereka hafiz Al-Qur'an. Bahkan mereka menjadikan hataman di kuburan itu menjadi hataman yang terbaik. Itu banyak seperti itu. Kegiatan-kegiatan khatmatul Qur'an, mereka baca hataman dari pagi sampai siang atau sampai sore, menghatamkan Al-Quran, bahkan dengan hafalan mereka. Wa fihi nahyu 'ani syirki, padahal di dalam Al-Quran itu sangat banyak larangan-larangan akan kesyirikan kepada Allah. Wa nahyu 'ani ittikhadhil wasa'id min dunillah, dan larangan-larangan menjadikan wasilah-wasilah selain Allah Azza wa Jalla. Wa man balaghahul Qur'an, barang siapa yang sampai kepadanya Al-Qur'an, wa huwa arabiyyun yafhamu ma'na qamat alaihil hujjah. Barang siapa yang sampai kepadanya Al-Qur'an, dia orang Arab dan paham Al-Qur'an, paham maknanya, maka tegak baginya hujjah. Adapun yang sampai kepadanya Al-Quran, dia bukan orang Arab, maka harus dijelaskan maknanya, dipahamkan maknanya, tegakkan hujjah kepadanya. Dan banyak orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat ini. Mereka hafal Al-Quran bahkan, tapi mereka kuburiyun. Mereka suka duduk bersimpuh di hadapan kuburan, membaca Al-Quran di situ, berzikir di situ. Ini bahaya. Karena itu perbuatan kesyirikan itu bentuk-bentuknya itu harus dijelaskan kepada umat, mulai dari yang kecil apalagi yang terbesar. Mulai yang samar, yang kecil, yang besar, semuanya harus dijelaskan kepada umat ini, bukan hanya secara global saja, tetapi juga harus dijelaskan secara terperinci akan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Agar orang tahu, karena banyak orang yang bergelar akademiknya tinggi, akan tetapi permasalahan syirik nggak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang yang hafal Al-Quran 30 juz, bahkan mungkin 30 juz, tapi masalah kesyirikan nggak tahu. Maka ini bahaya. Karena itu wajib bagi kita untuk apa? Untuk belajar dan terus belajar, terutama permasalahan tentang tauhid, terutama permasalahan tentang kesyirikan, agar Allah Azza wa Jalla menjaga kita. Dan utamanya lagi tentu harus selalu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini
ringkasan tentang bentuk-bentuk atau syubhat-syubhat tentang kesyirikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, ya, untuk membentengi dari syubhat-syubhat. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang ya seperti mereka, itu akan lebih dahsyat lagi syubhatnya. Karena itu hendaknya kita terus belajar dan mempelajari tentang apa? Tentang kesyirikan agar kita terhindar dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan syirik ini perbuatan dosa yang paling besar dan akibatnya sangat dahsyat. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin tanya, silakan. Jatuh kepada kesyirikan, bahkan yang murtad, bagaimana apakah melakukan tadi seasrota yang baru maka akan hapus amal, apa amalnya saja, apa memang dia benar-benar jatuh keluar dari Islam? Atau memang tetap Islam tapi dia amalnya hilang sehingga di akhirat dia rugi gak ada amal? Apa memang dia benar-benar murni keluar dari Islam sehingga jatuh ke hutan? Dan bagaimana cara taubat? Apa mereka harus syahadat lagi atau hanya cukup dengan taubat? Sebagaimana yang disampaikan pada kesempatan yang telah lalu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Itu ancaman kepada Nabi. Kalau Nabi diancam seperti itu oleh Allah, apalagi kita. Maka ketika seseorang berbuat, kalau itu syiriknya syirik besar, maka itu bisa menghapus seluruh amalnya dan mengeluarkan dari Islam. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan asyirku, ya, itu dimasukkan ke dalam pembatal keislaman yang pertama. Itu otomatis kalau dia berbuat syirik berarti Islamnya batal. Syirik besar maksudnya. Seluruh amalnya akan hapus. Ya, seluruh amalnya akan hapus. Bagaimana bertaubatnya? Bertaubatnya sebagaimana taubat dosa-dosa yang lain. Pertama, dia harus an-nadam, dia harus menyesali perbuatannya tersebut. Bahwa perbuatan yang dia lakukan perbuatan syirik kepada Allah, dia nyesal betul-betul. Kemudian yang kedua, al-iqla, harus melepas. Ya, kalau dia memelihara jimat atau memelihara keris-keris, itu harus dihancurkan jimat tersebut, keris tersebut. Ya, keris yang dimaksud di sini keris untuk sebagai tolak bala, ya. Tolak bala. Ya, maka ini harus dihancurkan. Kemudian ketika misalnya dia punya cincin-cincin, ya, yang disebutnya cincinnya sudah diisi dan lain semacamnya, maka dia harus dihancurkan semuanya itu. Ikhla harus dilepaskan, dibuang. Kemudian yang ketiga, al-azam alla ya'ud. Kemudian dia berazam untuk tidak balik lagi, nggak akan saya balik lagi kepada perbuatan syirik. Itu diantara tobatnya. Kemudian dia melakukan amal-amal Islam yang lain. Tentu otomatis kalau dia sholat ya akan bersyahadat dan lain semacamnya. Itu wallahu ta'ala alam. Nah, kalau sampai kepada tingkat kesyirikan, maka jangan sholat di belakang mereka. Kalau tidak sampai kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah, maka tidak apa-apa. Artinya tidak membatalkan sholat. Walau yang lebih baiknya dia menghindar. Tapi kalau kita tahu bahwa orang itu dukun asli, dukun nulen, sholatnya itu hanya cuman isyaknya doang, kemudian kita makmum sama dia, enggak, cari makmum yang lain. Gak sah karena dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini jadi orang itu orangnya bahwa kebutuhan mana dan ada yang
sah salatnya, tapi baiknya dihindari keyakinan yang menyimpang, ya, kecuali nggak ada tempat yang lain. Kalau berkeyakinan Allah di mana-mana, ini syubhatnya masih banyak, ya, tidak sampai kepada tingkat kepada kekufuran, ya. Maka kalau bisa dihindari, kalau tidak ya sudah, salatnya tetap sah. Nah, wallahu ta'ala. Berkaitan dengan pembahasan tadi bahwa saya mengatakan gerakan iblis ketika berdoa kepada Allah mempunyai kestajab, maka dia berdoa. Lalu bagaimana berkaitan dengan kita diperintahkan menerima wasilah kepada Allah, sedangkan wasilah itu adalah dengan mendekatkan diri ibadah kepada Allah. Lalu apakah tanggapan orang yang adalah yang penting kita berdoa kepada Allah walaupun kita selalu bermaksiat, apakah orang yang seperti ini akan tetap dijabah oleh Allah? Ya, tetap diijabah, memungkinkan untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada syarat diijabahnya doa itu karena orang tidak maksiat. Kalau ada syarat tidak diijabahnya doa karena dia tidak pernah berbuat maksiat, nggak ada orang yang diijabah doanya, karena setiap orang mesti berbuat maksiat. Siapapun kita, ada yang selamat dari berbuat maksiat, ada yang cuman kadar banyaknya atau tidaknya, itulah, ya. Tapi itu tidak menjadi syarat. Artinya ketika seseorang yang banyak, ya, dosanya sekalipun di hadapan Allah, kemudian dia ikhlas ketika berdoa, maka Allah akan ijabahkan dia. Jangankan dia, orang kafir yang jelas-jelas kafirnya, ya, dia mengakui adanya Tuhan selain Allah. Dia mengaku Allah Tuhan dan yang lain sebagai Tuhan juga, berhala-berhala. Ketika dalam keadaan darurat, ya, itu mereka berdoa kepada Allah dengan tulus, dijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, diceritakan dalam Al-Quran, ketika orang-orang musyrikin itu berada di tengah-tengah laut, ya, mereka diombak-ambik oleh ombak yang begitu dahsyat, ya. Mereka nggak akan mungkin mereka berdoa kepada berhala-berhala itu, nggak akan mungkin, karena mereka tahu berhala-berhala itu nggak akan bisa mengujabah doa mereka. Mereka doa kepada siapa? Kepada Allah. Kan tetapi apa? Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan ke daratan, mereka balik lagi ke berhala-berhala mereka. Jangankan orang-orang yang berbuat dosa, ya, orang kafir sekalipun kalau dia mukhlis, kan ada dua keadaan orang kafir yang doanya bisa diijabah oleh Allah. Pertama, keadaan ketika dia mudhar, dalam keadaan darurat, dalam keadaan payah, dalam keadaan genting, dia berdoa, itu akan dijabah. Kemudian dalam keadaan apa? Dizalimi. Karena itu Rasulullah mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati kamu dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab, laisa bainallah wa bainaha hijab. Ya, karena, ya, doanya orang yang dizalimi itu walaupun orang kafir. Ada orang kafir dia zalimi doa sama Allah, ya, doanya akan mustajab. Akan mustajab walaupun dia kafir. Apalagi seorang muslim, ya, yang menjaga tauhidnya, ya, mungkin kadang-kadang dia tergelincir dalam doa dan lain semacam, dia harus optimis. Saya punya Rabb, walaupun saya banyak dosa dan lain semacam, tapi saya punya Rabb, saya punya Allah Azza wa Jalla, yang ketika aku memanjatkan doa kepadanya, Allah akan ijabah doaku. Nah, itu. Dan di antara yang menyebabkan orang itu suka ke kuburan itu tadi karena pesimis.
wah saya banyak saya banyak dosa dan maksiat, nggak mungkin saya kalau doa langsung saya diijabah. Akhirnya datang ke mana? Ke kuburan. Doanya minta sama orang-orang soleh, wali yang sudah meninggal. Ini diantara syubhat yang banyak terjadi di tengah umat ini. Nah, dosa itu kan menghalang terkabul dari doa. Itu bagaimana kaitannya dengan doa Quran? iya, itu kan dosa macam-macam. Ada dosa yang bentuknya dia makan yang haram, seperti pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Itu jelas penghalang. Itu jelas penghalang. Hadisnya jelas. Tapi kan ada dosa-dosa yang lain, ya, yang memungkinkan ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, apalagi dalam keadaan dia dalam keadaan mudarat, dalam keadaan kesempitan dan lain semacamnya, itu bisa diijabah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yaitu wallahu taala. Nah, cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.